Haleluya. Puji Tuhan. Bersyukur kita pada pagi hari ini segala kebaikan Tuhan telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kita memuji dan memuliakan namanya. Saya percaya kepada saudara pada pagi hari ini diberkati Tuhan mulai dari pagi sampai ke tempat ini. Amin. Dan saya percaya kepada saudara pada pagi hari ini mendapat firman yang begitu sangat-sangat memberkati saudara. Amin. Kalau kita perhatikan saudaraku dalam zaman sekarang ini, ya yang sebenarnya kalau kita umat Kristen tidak perlu gentar atau khawatir tentang masa-masa yang ada, karena Tuhan Yesus sudah menjamin kehidupan kita. Kapanpun, dimanapun, sekarang pun waktunya, ketika Tuhan itu datang, kita itu masuk dalam kerajaan surga. Amin. Dan tema kita pada pagi hari ini, saudara, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Apa pengertian bahasa ini? Kesudahan segala sesuatu. Ini kan sudah bertahun lalu. Dan ramainya yang ini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Di mana yang dekat? Kapan ini akan terjadi? Karena firman Tuhan yang mengatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Bagaimana kita mengartikan ayat ini? Ayat ini dituliskan kepada kita, saudara, supaya kita senantiasa bersiap-siap. Kapan waktunya Tuhan untuk memanggil kita? Kalau dikatakan kita itu lebih sehelai kertas bedanya menuju maut dengan menuju terang. Jadi sedikit jaraknya, saudara. Makanya dituliskan ayat ini supaya kita bersiap-siap. Kapanpun waktunya, karena kita tidak tahu, saudara, bahwa kehidupan kita yang sekarang ini kita tidak mengerti kapan waktunya Tuhan bagi kita. Rasul Petrus menuliskan ini kepada kita supaya kita bersiap-siap senantiasa. Kapanpun kita siap. Jangan kita didapati tertidur. Jangan didapati kita lalai. Jangan didapati kita hidup dalam dosa. Terus kita harus bersiap-siap. Kita baca 1 Petrus 4 ayat 7 sampai ayat 11. Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Saya membacakan ayat yang ke-7 dan saudara membacakan ayat 8 dan selanjutnya sampai ayat yang ke-11 saja. Hidup orang Kristen, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu puasalah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang berdoa, kasihilah sungguh-sungguh saudara berilah sumbangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan panggilan yang Tuhan memberikan orang sebagai kudus dari kasih karunia. Jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin.
Puji Tuhan, saudara. Bagaimana cara hidup yang diajarkan firman-Nya menjelang segala sifat? Bagaimana cara hidup kita supaya kita mengerti? Bagaimana yang diajarkan oleh Tuhan siap sedia dalam segala hal? Supaya kita mengerti, saudaraku, baik dalam kehidupan sekarang ini, kita lihat kehidupan kita di zaman dulu, yang sebenarnya kita sudah bisa memilah-milah, bisa melihat bagaimana kita bersama dengan Tuhan itu ketika kita diberkati. Bagaimana kita memberi tumpangan kepada orang lain. Bagaimana kita menolong orang lain. Bisa kita memilah-milah dari sejarah kita yang sejak dahulu baru mengenal Tuhan. Dan sampai sekarang ini kita perhatikan kehidupan kita. Apakah kita masih stagnan, saudaraku? Apakah biasa-biasa saja? Saya percaya, saudara, setiap orang yang berbelas kasihan kepada orang siapapun tidak akan pernah kekurangan. Mau hitung-hitungan, ayo hitung-hitungan. Hitung-hitungan sama Tuhan. Setiap orang yang berbelas kasihan kepada orang-orang yang miskin tidak akan pernah kekurangan. Sesibuk apapun kita kepada Tuhan, Tuhan itu lebih sibuk memperhatikan kehidupan kita. Jangan dieman-eman, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bergerak, maju, terus pandang Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus, mari laksanakan. Laksanakan. Ada yang menghemat sedemikian rupa, baik tentang pemberian, tetapi terus dikejar-kejar kemiskinan. Dikejar-kejar hutang. Karena apa? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Dikatakan orang kaya, yes, orang kaya. Kenapa bisa terjadi? Kita sudah menggunakan pemikiran kita, logika kita untuk mau menggapai sesuatu tanpa Tuhan yang berdaya dalam pribadi. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan kepada orang-orang yang sempurna, bukan orang-orang yang sehat waliannya, bukan, tapi orang-orang yang sakit, yang dikutuk, yang berdosa. Itu Tuhan Yesus, saudara, memberikan jalan, memberikan peluang kepada kita supaya kita tahu bagaimana saya harus melayani. Dia yang menjadi raja datang ke
ke dalam dunia, sampai ke alam kubur dia masuk. Dia bangkit. Dia menyediakan tempat bagi kita dalam kerajaan surga. Bagaimana kita harus menyikapi semuanya ini, saudaraku? Zaman sekarang ini zaman semakin canggih, tetapi anak-anak Tuhan lebih canggih lagi untuk mau menghadapi dunia. Amin. Jangan kita lalai dengan zaman sekarang, lalai dengan zaman sekarang ini, lalai tugas-tugas dengan zaman sekarang ini, tidak mengerti lagi apa yang harus dikerjakan, tidak mengerti lagi waktunya sudah tersisa dengan zaman sekarang, menghabiskan waktu percuma sia-sia, tidak ada belas hasilnya apa-apa, habis waktu, tenggelam waktu itu. Jangan sekarang kita sudah di pucuk, ini masih di akar, tidak tahu berbuat apa-apa, habis digoreng zaman sekarang, diputar-putar, pusing sana pusing sini. Karena apa? Ini pikiran kita yang ini harus kita jinakan. Siapa yang mau menjinakkan? Tuhan Yesus Kristus akan semua pikiran. Dan kita harus memikirkan hal-hal yang daripada Tuhan, supaya kita tahu tujuan kehidupan kita apa, mau kemana kita itu nantinya, bagaimana keluarga kita nantinya. Bisa kita lihat sekarang ini apa yang terjadi, saudara. Baik anak-anak sekolah pun sekarang ini mau membeli paketan aja bodohi orang tua. Untuk apa yang paketan? Hanya main game. Kasihan saudara, main game, bodoh-bodohin orang tua. Mau kemana ini anak? Sudah habis reputasinya, belajar pun malas otomatis. Uang ini, gak ngerti orang tua, gak ngerti bahasa-bahasa sekarang ini, administrasi pun gak ngerti. Gak pokoknya dikasih. Ketika sudah banyak pengeluaran, datang orang tua ini ke sekolah. Kok banyak kali yang diminta sekolah ini pengeluaran anak-anak? Tidak ada tuh, tidak ada. Jadi anak sekarang ini, saudaraku, sangat-sangat luar biasa untuk membodohi orang tua. Karena apa? Sudah kedagingan dia dengan diri, sudah kedagingan dengan zaman sekarang ini. Karena enaknya di dalam bermain. Rasul Petrus mengungkapkan dalam ayat ini, saudara, supaya kita menguasai cara hidup yang dianjurkan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini kontinu hari ini hari, saudaraku, pengertian ayat ini. Karena iblis itu pun bekerja 24 jam. Ya kita pun juga harus berwas-was 24 jam, berserah kepada Tuhan terus. Bagaimana cara hidup yang dianjurkan firman-Nya? Dalam ayat yang pertama ini, ayat 7, menguasai diri. Bagaimana kita menguasai diri kalau tidak dipenuhkan dengan Roh Kudus? Karena menguasai diri ini adalah bara. Tidak gampang menguasai diri ini. Tetap hal yang
pemikiran kita. Ini adalah buah roh, penguasaan diri. Tujuannya, saudara, kenapa kita harus menguasai diri di dalam ayat ini? Supaya kita menjadi bisa tenang. Kenapa itu dikatakan menguasai diri supaya bisa menjadi tenang? Berarti orang yang tidak menguasai diri tidak bisa tenang. Tidak bisa. Padahal dirinya sendiri aja tidak bisa tenang. Kenapa, saudara? Kenapa tidak bisa tenang? Ini diri yang ini udah dibikin ini seperti orang robot ini, digoreng-goreng sana sini. Ketenangan hidup sangat dibutuhkan oleh setiap orang percaya untuk dapat tetap setia. Ketidaktenangan dapat mempengaruhi kepercayaan kita kepada janji Allah. Ketidaktenangan kita bisa menggagalkan janjinya Allah digenapi dalam kehidupan kita. Berarti kita harus tenang, saudara. Bukan kita tenang seperti tiduran, saudara. Pikiran kita ini kita jenakkan. Karena di dalam hati yang tenang, Tuhan itu masuk dalam hidup kita. Tuhan itu mendengarkan doa kita. Jika kita dipanah justru pemikiran-pemikiran, selagi berdoa saja pun iblis itu memanah pikiran. Bisa kita rasakan sendiri, saudara. Bisa. Apalagi yang sudah sering berdoa, dipanah pemikiran kita ini, panah-panah sejarah. Teringat masa-masa silam itu yang didakwakan kepada kita sehingga kita gagal berdoa. Kalau kita baca, saudara, Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Puji Tuhan, saudaraku. Apakah janji Tuhan ini akan digenapi dalam kehidupan kita? Amin. Jelas ayat ini mengatakan, jangan gelisah hatimu, tenangkan hatimu, supaya dapat berdoa. Ini wajib. Ketika kita menuju kamar kita yang tersembunyi dari pandangan orang dan memohon belas kasihan kepada Tuhan, apa mana, saudara? Ada ketenangan dalam pribadi kita. Maka kita pun bisa bercakap-cakap
berkomunikasi dengan Tuhan begitu indahnya menikmati hadirat Tuhan. Tuhan itu, saudara, tidak menyuruh kita untuk bersusah-susah, mau melukai atau mau menyakiti pribadi kita ini untuk bekerja. Tuhan itu tidak menyuruh kita seperti di zamannya untuk tahu harus begini, harus begini, harus begini. Siapa melakukan kesalahan akan dihukum mati. Tidak, saudara. Disuruh kita hanya tenang, berdoa. Bagaimana, saudaraku, ketika kita susah melakukan doa kepada Tuhan? Apa yang terjadi? Setiap mau berdoa kok malas ya? Setiap mau berdoa selalu seperti kurang enak ya? Bagaimana kok gelisah? Karena sudah terbiasa, sudah terlalu sering kita mengabaikan hal-hal tuntunan Roh Kudus dalam pribadi kita. Setiap yang sudah lahir baru, Roh Kudus itu mengatakan, ayo berdoa. Terus terlagi, malas ya, gak jadi. Jujur saja, saudara, dalam hati kita ini. Dan saya sendiri juga, saudara. Roh itu sangat besar dalam hati orang yang mengatakan berdoa. Kenapa susah ini dikalahkan kedagingan ini? Kalau dikatakan Tuhan, saudara, di dalam wahyu, lihat aku mengetok depan pintu. Siapa akan membukanya, aku akan masuk. Berarti Tuhan di luar, saudara. Kok susah kita membukakan pintu ini supaya masuk Tuhan itu? Sangat enak dengar bahasa itu. Tuhan mengetok pintu. Berarti Tuhan itu di luar. Buka hati, saudara. Kuasai diri supaya kita dapat hidup. Kuasai. Kalau tidak bisa menguasai diri, saudara, sedangkan masalah aja sedikit, saudara. Saya sendiri tidak bisa berdoa. Mati. Tidak bisa. Sedikit aja masalah tidak bisa. Berdoa itu, saudara, sama persembahan, sama penyembahan, sama yang boleh. Tuhan Yesus mengatakan, ketika kamu mau memberikan persembahan dalam bait Tuhan, bait suci, bait dalam gereja, jika ada seterum yang tidak enak dengan kamu, selesaikan permasalahan baru, masukkan ini persembahan. Supaya apa, saudara? Tidak ada gunanya. Harus selesaikan. Jadi kita berikan persembahan ini, maka Tuhan menerima. Dibalaskan berlipat kali ganda. Menerima. Dan begitu juga kita berdoa. Harus tenang. Jangan gelisah hati. Percayalah kepada Allah. Luar biasa janji Tuhan ini kepada kita, saudara. Sangat luar biasa. Kita sekali membaca ayat ini, sepertinya Habakuk itu, saudara,
kalau dalam pikiran itu seperti masalah-masalah yang kita pikirkan yang tidak beres-beres sepertinya hilang terbang sendiri, saudara. Iya. Tapi tak tahu saudara kalau membacanya. Aku datang ke sana, pergi ke sana, menyediakan tempat bagi kamu. Sudah saya sediakan nanti rumahmu sana. Aku datang menjemput. Anak TK juga luar biasa sekali. Baik, sangat-sangat baik. Dan saya katakan saudara pada pagi hari ini, mari respect kita lihat ke belakang bagaimana kehidupan kita dari dahulu sampai sekarang ini. Sebenarnya kita sudah bisa belajar. Ketika aku seorang dermawan, kenapa keimananku tidak ada kurang dan berlimpah? Kenapa ya ketika aku memberi, kok akan terus bahkan berlimpah dan karena itu adalah hukum kasih, saudara. Kasihilah sesama manusia seperti diri sendiri. Itu harus, saudara, kita kasih. Supaya apa? Ketika kita mengasihi sesama kita, saudara, otomatis kita nanam diri Tuhan ada. Cuman itu yang maunya Rasul Petrus kepada kita, supaya kita dapat menguasai diri, supaya jangan memikirkan hal-hal yang aneh daripada iblis. Kita harus memberi tumpangan kepada orang lain yang bisa kita beri tumpangan. Di luar konteks ya saudara, dan kita ada orang menjadi masuk tumpangan juga. Ini dalam kalau orang yang saudara, orang yang sudah terjebak atau dalam kesasar, apalagi depan rumah kita, gak apa-apa saudara, beri tumpangan. Tuhan itu melihat semua saudara. Lihat. Kalau di sini saudara dikatakan jangan gelisah hatimu, supaya kita dapat tenang menghadapi kehidupan sekarang ini, bolak-balik sana sini tentang apa yang seharusnya jalan itu harus kita tahu, bisa enggak membelok seperti itu saudara. Itulah jahatnya iblis itu. Ketika kita berdoa, dapat tenang berdoa, kuasa ilahi itu melindungi kita. Jadi tidak bisa lagi diombang-ambingkan rupa-rupa angin pengajaran, rupa-rupa panas sejarah. Karena kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu yang maunya Rasul Petrus. Kalau kita baca saudara Matius 26 ayat 41. Matius 26 Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Berjaga-jagalah dan
dan berdoalah supaya jangan apa saudara jatuh dalam cobaan. Karena kita tidak sama dengan Tuhan Yesus Kristus yang menanggung percobaan saudara. Berarti di dalam berdoa ini kita hanya melindungi pribadi kita saudara, memakai semua perbuatan yang daripada Tuhan, supaya jangan apa? Jangan jatuh dalam percobaan. Bukan sekali percobaan, berbagai-bagai percobaan. Kalau kita menggunakan logika kita, pemikiran kita, saudara, otomatis tidak ada apa-apanya kita ini. Habis digoreng. Dari zamannya Hawa aja sama ada sudah ada di sini, saudara. Siapa lagi kan kalau dibandingkan umur, saudara? Tidak ada apa-apa. Tetapi Tuhan itu berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya jangan jatuh dalam percobaan-percobaan. Wow, luar biasa ini saudara. Berarti percobaan itu adalah datangnya daripada si iblis. Hanya iblis yang mencobai. Supaya jangan terkendala pekerjaan kita itu saudara, supaya terus menanjak. Banyak orang-orang saudara ketika kita sudah sepertinya dipandang orang banyak uang ini, oh datang ini pura-pura sponsor, pura-pura marketing, pura-pura menurunkan jasa, banyak saudara. Banyak. Tetapi yang sebenarnya ini dipakai iblis untuk menghabisi. Berdoa. Sudah bagaimana saudara dua sahabat kita Selasa? Apakah masih dirundungi dengan kesibukan? Itu tergantung saudara. Saya hanya menyampaikan saja. Bagaimana kita harus menikmati berdoa, bagaimana kita harus persiapan. Ketika ada orang yang menangisi saudara berdoa, tetapi saudara tidak menangis berdoa, bagaimana sinkronnya nih saudara? Menangis supaya diberkati, supaya ditolong, dan ternyata kita leha-leha. Apakah bisa kuasa Tuhan itu bekerja karena perkataan seseorang? Tidak, saudara. Tidak. Banyak contohnya. Abraham memohon kepada Tuhan, tolonglah dia keponakan aku, janganlah hanguskan Sodom. Tawar-menawar, tidak ada yang benar, semua berleha-leha. Tetap Sodom harus dihanguskan. Tetapi Tuhan mengambil inisiatif diselamatkan itu. Jadi supaya kita dalam satu komunitas saudaraku, dalam gereja ini, supaya yang itu menyala api Pentakosta ini, keluarga kita pun diberkati di mana-mana saudara. Kita saling mendoakan. Biar sinkron saudaraku, biar sinkron. Ada jadwal doa kepada kita saudara, khusus hanya untuk berdoa saja. Kecuali kalau sibuk ya saudara. Tapi kalau ada waktu saudara, mari sediakan waktu untuk berdoa. Yang sebenarnya berdoa itu adalah tameng bagi kita saudara.
perisai ketika berdoa. Jadi yang banyak mengerti tentang panah-panah si jahat, pencobaan-pencobaan itu tidak masuk dan semua mantul sama mereka. Berdoa juga sekarang bukan hanya meminta saja, tidak. Orang-orang yang sudah dewasa hanya menyembah yang dia tahu. Begitu nggak tahu. Sampai 2 jam 3 jam menyembah, tunduk di hadapan Tuhan. Yang sebenarnya ketika menyembah itu seperti di lingkupan ilahi terus menerus, semakin berbalas semakin jelas suara Tuhan itu bisa mendengar, suara Tuhan semakin jelas. Dan dikatakan di dalam ayat ini, saudara, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya jangan jatuh dalam cobaan, dan terus memprioritaskan kasih seorang terhadap yang lain. Wah. Kalau kita baca ayat ini, saudara, kita baca ya. Petrus 4 ayat 7, ayat 8. Kita simak baik-baik. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Tetapi yang terutama, ini harus yang terutama ini, harus kita lakukan itu. Diberikan Tuhan kepada Rasul Petrus ini pengajaran tentang kasih. Rasul Petrus memberikan kepada kita. Batal doa kita, saudara, jika kita tidak tahu mengasihi sesama kita. Batal, tidak ada apa-apa. Mau teriak-teriak sampai histeris, tidak ada. Ini yang terutama. Kasihilah sungguh-sungguh, totalitas. Lepaskan pengampunan itu, saudara, supaya kasih itu bisa berjalan. Akar-akar pahit yang ada dalam pribadi kita lepaskan semuanya. Tidak ada gunanya. Kadang-kadang kita sampai kecewa, udah berdoa, udah melakukan ini baik-baik, lepaskan. Sungguh-sungguh, saudara, kasih. Bagaimana cara pandang Tuhan Yesus memandang manusia, kita pun juga harus turut memandang manusia sesama kita. Harus seperti itu. Ini harga nggak bisa ditawar-tawar lagi, saudara. Bukan dikatakan, oh enak Kristen itu ngasih demikian. Ayo saudara, kita harus sungguh-sungguh, amin. Sungguh-sungguh, ampuni saja, tidak berkurang saudara, ampuni saudara, supaya kita bisa mengasihi. Ampuni, maafkan.
Walaupun kita sebenarnya sudah difitnah saudara, memang sangat susah ya. Tetapi Tuhan Yesus terlebih dahulu difitnah, caci maki, diludahi, dilempar pakai sendal. Sehina apa raja dari segala raja itu mampu dia datang ke dalam dunia ini menjadi hamba, akan masuk dalam tubuh babi. Selesai saudara, pasti kita bisa mampu mengampuni. Amin. Lepaskan permohonan apa saudara yang akan kita mohon? Kita tidak mengasihi bagaimana mungkin saudara. Ini firman Tuhan, bukan saya kata-kata saudaraku. Sungguh mengasihi. Kesaksian sedikit saudara, ketika ada tukang di gereja kita ini saudara, yang sebenarnya kalau kita ya mau kasih nama di gereja ya, tapi dia selalu menghindar karena kita itu tahu ya, biasa lah katakan yang apa gitu, ya wis terserah wis mau apa mau apa. Tetapi ketika dilihat di dalamnya terbungkus dengan rapi bagaimana kita melayani dia, yes. Lama-kelamaan diterima makanan itu, diterima. Jadi kasih itu mengalir dalam Yesus. Dia bisa merasakan bagaimana kasih Tuhan itu mengalir dalam hidup. Sangat anti, itu sangat anti, apalagi sama orang Kristen. Jadi ada saudara, ketika mereka pun juga berteman sama kita, akan-akan katanya rezekinya berkurang, rezekinya jeblok. Ini dibikin mereka pagar supaya mereka tidak bisa. Tapi kita berusaha dengan kasih Kristus masuk terus, kasih dia bagaimana pun caranya dia harus mengerti. Ketika memasang salib, bagaimana di situ pergerakan ini sangat luar biasa. Saya sendiri merasakan dia betul-betul. Ketika kami makan saudara, saya jelaskan kepada dia, ini salib yang akan kita pakai bukan mau disembah. Ini adalah salib. Kan ini orang bunga ini. Di sini orang bunga. Ini suka Tuhan Yesus. Arti salib itu bagi orang Kristen. Kasihlah Tuhan orang dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Horizontalnya kasih sesama manusia, sama seperti di sini. Dia bingung. Entah mau dia praktekkan pun berarti budi ini mengasihi aku sama seperti dirinya sendiri. Saya ya dia akan mengerti. Tak terbatas kuasa Tuhan saudara. Siapapun yang dipilihnya itu urusan itu. Kita hanya menyampaikan kabar baik. Senang, merasa bahagia, sukacita, keluarga yang senang, tidak ada masalah, baik-baik saja. Kasih Kristus itu saudara tidak bisa ditutup. Kasih
kasih Kristus itu tidak pura-pura, tidak hanya untuk mau mencari balas budi, tidak. Yang jelasnya Tuhan Yesus Kristus itu sudah mati bagi kita. Kita diselamatkan. Hanya 1 jam disuruh tiap hari berdoa, apa kita tidak bisa? Ini sangat luar biasa. Berat ya saudara, berdoa ini. Jujur saja saudara, dalam hati nurani kita, jujur saja berat. Berat. Apakah kamu tidak bisa berjaga-jaga dalam 1 jam? Kita sudah dengarkan khotbah kemarin-kemarin ini, murid-murid Tuhan Yesus sendiri yang sudah melihat mujizat-mujizat apa yang terjadi. Mau mati rasanya. Tuhan Yesus berkata seperti itu. Yang sebenarnya kan ketika kita mendengarkan ini, ke rumah sakit, ya, nah ini ketiduran. Murid Tuhan Yesus sendiri ketiduran. Apakah ada pertanyaan sebab? Ada sama sekali. Jadi bagaimana supaya memang kita bisa berjaga-jaga, supaya kita bisa menguasai diri kita ini? Karena itu adalah buah roh. Penguasaan diri itu buah roh. Kalau kita menggunakan pribadi kita saudara dari sekolah, pelajaran dari sekolah, kita hanya bisa bertahan paling-paling 2 minggu bisa menguasai diri. Seperti was-was. Satu saat nanti juga bocor itu. Tetapi ketika buah roh itu tertancap, buah ilahi itu tertancap dalam pribadi, dia pun akan berakar, dia pun akan bertumbuh dalam pribadi kita. Itu hal yang perlu kasih tahu supaya kita dapat menguasai diri kita ini. Karena kita harus bukan dengan Roh Kudus. Karena kita sudah bahas semua tentang buah roh, apa itu kelayakan, semua sudah kita bahas. Kasih Kristus itu saudara tidak bisa ditutupi. Biarlah kasih Kristus itu mengalir dalam pribadi kita saudara. Ketika kita mengasihi seseorang, maka harus dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya memikirkan balas budinya. Lebih enak sebenarnya saudara ketika balas budi ini datang daripada Tuhan. Seperti rasanya saudara untuk tidak bisa bayangkan ketika Tuhan itu memberkati. Karena kita menolak sungguh-sungguh orang lain, tidak berbantah-bantah, dan terus saudara membuktikan tindakan kasih kita lewat sesuatu yang nyata. Inilah memberikan tumpangan tadi saudara ya. Jadi kasih itu harus membuktikan dengan bukan cuma hanya kita berdoa, tidak. Jadi kasih itu harus nyata. Kasih itu harus bergerak, harus dilakukan. Aku mengasihimu tidak cukup saudara. Lakukan, itu baru kasih. Itu kasih sungguh-sungguh saudara. Ibrani 13 ayat 2. Saya bacakan ayat ini saudara. Peliharalah kasih persaudaraan
Janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjadi malaikat. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita ingin mau menjaga atau memberikan tumpangan kepada orang, walaupun itu orang jahat sekali, Tuhan tidak akan mengizinkan. Jangan lagi kita menggunakan pemikiran-pemikirannya mereka-reka. Kenapa ayat ini banyak kali di Ibrani, di Petrus, Yakobus semua memberikan tumpangan? Inilah kasih saudaraku, supaya kita tahu mengasihi. Bukan hanya orang Kristen saja, kita baik-baik saja terus, tidak. Semua orang. Ya otomatis ketika Tuhan itu melimpah, kasihnya Tuhan itu melimpah dalam pribadi kita. Melihat ini manusia ini, sesama kita ini, melihat ini pun kita sudah sebenarnya kasihan. Pernah tahu itu saudara, waktu di Natal itu, karnaval besar-besaran datang dari Banyuwangi, datang dari Kediri, datang dari Malang, ribuan saudara, ribuan mereka. Ketika sampai parkiran itu depan rumah saudara, di Prabowo, ada yang kelihatan temannya tak kelihatan, tak apa-apa. Berikan tumpangan, berikan air minum. Ya walaupun dilihat gambar perjamuan Tuhan, perjamuan kasih Tuhan Yesus Kristus itu, balik-balik bertanya, mana duit? Oh iya, langsung kaget, langsung ulang dia, ya nggak perlu, pokoknya sudah ngerti, dilihat langsung gambarin langsung, orang mana? Langsung pergi ya. Padahal udah mungkin lepas saudara, sepertinya koyongan orang coba ini di depan rumah istirahat. Motornya di mana? Itu loh parkirnya di situ. Tapi di bawahnya kunci, bagaimana? Sudah istirahat aja nanti ketika datang nanti teman abang di kursi itu. Ketika dilihat perjamuan Tuhan itu gambar masuk. Ya nggak tahu orang jahat atau enggak, langsung lari guys. Kenapa sebanyak itu orang-orang datang karena apa seperti itu? Supaya rezeki itu katanya, kecipratan lah katanya, ya. Semua sekarang pura-pura saudara ini tidak benar lagi. Sampai jauh mau mencari rezeki, bersusah payah. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai kita umat Kristen, sebagai kita hamba-hamba, mari bergerak, lepaskan, supaya kasih itu dengan sungguh-sungguh lepaskan, mengampuni. Itu salah satu jerat saudara ketika kita tidak bisa melepaskan. Ini dua kita susah yang terkait. Susah. Sama memberikan persembahan saudara. Bangun pagi mau ibadah, tenangkan hati dari rumah, jangan gelisah. Supaya berkat itu dicurahkan terus.
Dan saya percaya kepada kita saudara, kita bisa dapat melakukan ini semua. Amin. Amin. Dan segala sesuatu kita harus berjaga-jaga. Kita harus tenang. Kita harus dapat berdoa supaya tipu daya di situ tidak dapat menjatuhkan kita. Supaya perlindungan Tuhan itu selalu menampung kita senantiasa. Sebagai kesimpulannya dalam ayat ini saudara, menjelang kesudahan segala sesuatu, setiap orang percaya harus lebih menguasai diri dan lebih mengasihi dengan perbuatan. Ada tindakan, ada action yang harus kita lakukan. Perbuatan kita sehari-hari. Jangan hanya memang kita harus memikirkan keluarga kita, memikirkan rumah tangga kita, tetapi yang terutama, bagaimana yang terutama? Seakan-akan mengabaikan apa yang dia kasih untuk keluarga. Tuhan Yesus sendiri mengatakan harus meninggalkan ke orang tua. Kalau yang mati kasih. Mengikut Tuhan itu saudara bukan senangnya saja gitu. Baiklah, nanti hari ini aku datang ibadah, datang segampang itu lah mengikut Tuhan Yesus Kristus. Ada yang harus dilakukan. Kenapa harus ada? Pikulah kuk yang pas. Ada kuk saudara. Bukan cuma kita hanya berleha-leha. Kuk yang pasang ringan. Ada kuk. Ini mengasihi ini. Apa itu kuk? Kalau kuk itu kan saudara dipasang untuk disapi saudara. Untuk mau membaca. Itu kuknya. Beban. Bukan cuma hanya mengasihi cuma di dalam mulut kita. Sampai ke dasar maut sekalipun dia sudah masuk. Hanya bagi kita, saudara. Apakah kita tidak mau pikul kuk ini? Harus pikul kuk. Karena kita sudah ditebus lunas. Dibayar. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan saya percaya kepada saudara, kedepannya kita saudara akan diberkati Tuhan. Amin. Mari ambil waktu saudara, ambil waktu baik di rumah, ambil waktu belajar. Hari ini setengah jam atau 5 menit, besok 10 menit. Lama-kelamaan itu saudara, semakin suka kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Bahkan ketika kita awali di dalam rumah mau melakukan pekerjaan, kita bercakap-cakap saudara dalam hati kita. Itu enaknya berdoa ini. Bukan sekedar seperti hanya suara-suara yang dari gunung kidul sana untuk mau mencari apa-apa ini, kekuatan apakah ini lebih dekat lagi Tuhan itu dikatakan tempat pintu mengetok pintunya buka dulu ini koyakan Tuhannya yang tertutup ini biar masuk. Kenapa susah saudaraku? Apa yang menyiksa diri untuk mau mencari ke sana sini, sana sini, sana sini dengan pintu. Percayalah kepada Allah. Semuanya janjinya yang digenapi dalam kehidupan kita saudara. Amin. Amin. Sekian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan.
Kita mau memuji Tuhan sekali. Kau telah memiliki seluruh dunia dibentuk. Mari bagi berdiri saudara, kita puji, kita muliakan nama Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih buat segala berkat daripada kesehatan ini. Dan saat ini kami bersyukur buat firman yang telah kami